Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan ngebahas soal matematika dengan topik function and graph. Sebagai salah satu persiapan untuk kalian yang sedang mau ujian ya guys ya, topiknya adalah tentang function and graph. Ini bisa kalian cek di buku Pure 3 di chapter 2 dengan kurikulum Edexcel Pearson. Buat kalian yang mau download soal ini, kalian boleh download di link di kolom deskripsi ya guys ya. Jadi soalnya itu kita akan mulai dari nomor yang kelima guys ya. Ini saya ambil dari review tahun lalu ya guys ya, beberapa tahun lalu. Kita akan lihat ya dari jawaban untuk konten kali ini ya. Jadi soalnya ini kebanyakan adalah jelas esai ya guys ya. Untuk nomor 5, a factory produce a paper from a pulp, ya X. Ya ini dalam satuan ton ya beratnya. That follows two process. Jadi ada dua kali proses nih ya. The first process use machine one that produce material M in tons ya to follow the functions. Nah, ini M itu adalah fungsinya ini. Ini adalah fungsi yang pertamanya. Second prosesnya itu pakai mesin yang kedua, produce paper with the function of ini, function G. Nah, if there are 6 tons of pulp available, nah, how many tons of paper can be produced? Nah, berarti kamu harus bisa mengkombinasikan ya. Ini fungsi apa komposisi ya, guys ya. Jadi yang pertama-tama ini kamu bisa lihat di sini from pulp itu kan ada mula-mula X ya, guys ya. Dimasukin ke mesin yang pertama dengan prosesnya itu fungsinya fx, di mana formulanya tadi adalah x kuadrat min 3x plus 2, guys ya. Seperti yang ada di soal ini, guys. Nah, ini adalah proses pertamanya. Nah, kemudian dimasukin ke mesinnya, ini kan X-nya itu 6 ton, nah, dimasukin ke mesin yang kedua, di mana mesin kedua itu sekarang fungsinya itu adalah GX. Nah, yang ini. Jadi, kalau kamu diminta proses komposisinya, itu kamu tinggal memasukkan fx ke dalam function gx-nya. Jadi seperti ini ya, gf ya, GOF ya. Ada beberapa yang menulis GOF, itu juga betul, menulis seperti ini juga boleh. Mau menulis GOF, ini juga boleh guys, seperti ini. Nah, ini tinggal dihitung aja, nanti didapatkan hasilnya, dan kamu masukin Excel itu kan mula-mula dapat 6 ton, nanti didapat hasil kertasnya 65 ton, guys. Ya. Itu hasil akhirnya, guys, ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 6, guys. Soal nomor 6 adalah demikian. Nah, ini if function f and g are defined by, nah, fx itu min 2x plus 3, gx itu ada pecahan seperti ini, dengan domain x yang tidak sama dengan 3/2, x elemen real, find the expression for, nah ini nomor 6 ini sebenarnya ada banyak ya, tapi untuk slide ini saya bahas untuk A dan B-nya aja. Kita lihat ya, fg ini maksudnya fog, artinya ya, jadi kalau ada tulisan fg itu kayak gini, artinya itu sebenarnya fog, yang meaningnya adalah function G di-input ke dalam function F. Ya. Jadi kalau kayak begini artinya function G, ya, nih G, saya kasih warna aja biar kalian mengerti ya. G ini kan warna hijau. G itu dimasukkan ke dalam function si F-nya. Seperti itu ya, function F-nya saya kasih warna biru. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya adalah seperti ini guys ya. Nah, kemudian untuk yang G ini ya GFX ini ya berarti apa kebalikannya. Sekarang function si F dimasukin ke dalam function G-nya. Nanti kalian simplify pelan-pelan, yang penting teliti, nanti akan dapatnya seperti ini. Please kalau misalkan saya ada salah hitung, tolong diralat ya guys ya. Mungkin saya takutnya ada salah hitung. Nah, kemudian ditanya untuk part yang B, itu kan dikasih tahu ya find the value of X for which, nah FGX ini sama dengan GFX. Kita tinggal samain aja yang tadi kamu udah dapat di A. Nah, permasalahannya kalau kamu salah hitung di A, ya berarti ntar salah nih yang B. Jadi harus teliti mengerjakannya pada saat nanti ujian. Jadi untuk yang B ini, kamu tinggal samakan. Denominatornya ya, ini saya kalikan dengan 2x min 3. Jadi, kemudian kamu simplify. Kemudian nanti dikalikan silang ya. Sudah dapat seperti ini ya. Kamu kalikan silang. Nanti hasilnya adalah bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Boleh pause video ini ya untuk sambil cocokin jawabannya. Nanti ini kalian boleh pakai apa aja ya, rumus atau kalkulator ya kalau boleh ya di waktu ulangan ya. Kalau ini ternyata hasilnya itu jelek, saya dapetin pakai formula ABC ya. Nanti dapatnya adalah demikian guys ya. Formula ABC-nya kamu sudah pernah kuasain ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 6A dan nomor 6 yang bagian B-nya guys ya.
Oke, silakan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Kita lanjutin ke nomor 6 bagian C. Nomor 6 bagian C itu kan ditanya ya FG inverse. Nah, FG inverse ini maksudnya apa? Tadi FOG-nya itu di part sebelumnya itu ada, kita catat ya guys ya. Yang ini, yang saya kasih tanda checklist ini, itu ada di bagian sebelumnya yang ini guys ya. Ya, yang di bagian kotak ini nih guys. Nah ini, 4x-7 per 2x-3. Nah, dari situ kita mau coba simplify. Ya, kita mau coba simplify untuk mencari inverse-nya. Nah, inverse-nya itu, ya, jadi inverse itu kan kebalikan. Jadi kalau mula-mulanya ini y bla 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 in terms of x, sekarang kita mau cari x bla 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 in terms of y. Logikanya seperti itu. Caranya kamu kalikan silang, ya. Intinya kamu kalikan silang. Nah, kalikan silang, kamu keluarin, pindahin ruas, keluarin x-nya. Ya, seperti ini caranya. Kamu bisa perhatikan. Nanti setelah dapat X-nya, ini sebenarnya sudah inverse-nya, tapi kamu tulis kembali, jawabannya adalah demikian, guys ya. 3x-7 per 2x-4, ya guys ya. Ini jawaban untuk nomor 6 bagian yang C. Kalau 6D ya gampang, sebenarnya 6D itu sekali lagi saya ajarin ya guys ya. Ini kan saya tulis Y sama dengan X-1 per 2x-3, itu dari soal yang GX. Nah, kalau intinya kalian ditanya inverse, itu kebalikannya, logikanya ya. Berarti kalau mula-mula functionnya itu dalam term X, sekarang kita mau kebalikannya, X in terms of Y. Nah, bentuknya gimana? Berarti kan X-nya harus dikeluarin. Kamu kali silang dulu. Kita kumpulin yang ada X-nya nih di sini. Nah, difaktorin, yang nggak ada X-nya dibuang ke kanan. Caranya dibagi kayak gini. Nah, terus di rewrite lagi, berarti G inverse X, ini kamu ganti hurufnya. Jadi jawabannya adalah demikian, guys ya. Sebenarnya ada cara rumus, tapi saya nggak terlalu menyarankan pakai rumus, takutnya kalau kamu kebalik-balik, itu nanti juga akan rugi di kamu juga gitu loh ya. Jadi lebih baik kalian kuasain konsepnya, apa itu inverse sebuah functions, bagaimana cara mencarinya, banyak-banyak latihan pasti bisa seperti itu ya. Malah ini soal yang D lebih mudah menurut saya, kalau yang C itu kan tergantung dari soal sebelumnya gitu ya. Oke, ini nomor 6C dan 6 bagian yang D ya. Lanjut guys, soal berikutnya soal nomor bagian yang E. E itu ya ini ditanya state domain dan range dari G inverse ya. Nah, ini G inverse ini saya ambil dari yang jawaban sebelumnya ya. Nah, berarti buat nyari domain dan range ini saya jawab di sebelah kanan. Ingat ya guys, ya domain itu kan function itu memetakan dari domain ke range. Kalau inverse-nya itu berarti memetakan dari yang kanan ke kiri ya. Perhatikan ya arah panahnya ya. Perhatikan fx itu kan kiri ke kanan. Berarti yang di kirinya itu domain, kanan range. Sekarang kalau inverse itu dari kanan ke kiri. Nah, yang kanan itu domainnya dia. Berarti sebenarnya domain itu yang biru itu sama nih. Domainnya si inverse itu sama dengan range-nya si fx mula-mula. Tinggal kamu ganti hurufnya aja. Kalau ini kan awalnya kan y tidak sama dengan 1. Ya guys ya, ini kan hasil dari si range-nya. Jadi ini kamu tinggal ganti aja X-nya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya yang ini guys, untuk range dari si inverse itu sama dengan domain mula-mula. Domain mula-mula tadi kan dikasih tahu di soal yang ini guys. Ya. Jadi sebenarnya kamu tinggal ganti aja hurufnya kayak gitu guys. Nah, lanjut ya guys, untuk yang nomor F itu sebenarnya tinggal yang teliti aja. Tinggal dimasukin aja M, nanti tinggal dikali silang. Nanti didapat persamaan kuadrat dan kamu harus cari dengan menggunakan pemfaktoran. Hasilnya M-nya adalah 1 atau M-nya adalah 5/8. Please once again ya, tolong dicek kembali. Misalkan kalau saya salah hitung, tolong dikasih tahu biar bisa diralat bersama-sama guys ya. Jawaban untuk yang nomor ke-6-nya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor ke-7. Soal nomor ke-7 ini adalah gambar grafik ya dari bentuk mutlak, fungsi mutlak ya, absolute functions. Nah, saya sudah gambar dengan bantuan grafik Desmos ya. Jadi intinya kalau yang Y sama dengan min X plus 2 itu yang warna biru ya, sesuai yang ada nih. Kalau yang mutlak itu seperti ini ya. Jadi intinya mutlak itu nilainya tuh nggak ada yang di bawah X gitu. Semuanya dia bentuknya tuh adanya di atas gitu ya. Nah, kemudian caranya ini berarti kita lihat guys ya, solve nih. Kalau solve gitu jawabannya yang ini nih, 1,1
Yang ini guys, ya jawabannya. Misalkan ini kan dari grafik guys, ini kan dari grafik. Nah, kalau memang ditanya bagaimana cara ngedapetinnya kalau nggak gambar gitu loh. Kan kalau gambar kan bisa salah. Nah, oke ya guys ya, gimana cara itu tantangan juga tuh. Jadi untuk yang B, cara paling aman ya, kamu begini guys. Kamu kuadratin. Nah, kayak gini paling nggak aman nih. Kita coba ya. Ini 9 min, um, ini min berapa nih? 6, 12x plus 4x kuadrat ya. Ini jadi berapa nih guys? Ini jadi ntar 4, ini min 4x plus x kuadrat kayak gitu ya. Pindahin ke sebelah kiri semuanya ya. Jadi ini 3x kuadrat. Ini jadi min 8x plus 5 sama dengan 0. Boleh dibantu pemfaktorannya guys. Ini berarti berapa nih? 1,5 ya. Oke, 5, 1 min, X-nya itu 5/3, X-nya sama dengan 1. Ketemu deh. Jadi, kamu untuk mencari Y-nya ya tinggal masukin aja ke salah satunya. Ya, berarti ini nanti dapat Y-nya ntar 1, yang ini nanti dapat Y-nya itu 1/3. Kurang lebih begitu, guys ya. Itu caranya. Ya, kebetulan saya udah dibantu oleh grafik biar cepat ya kerjainnya. Nah, untuk C, kamu jawabannya kan ini nih. Nah, tapi dari mana aku tahu itu? Nah, kita lihat nih. Functions yang lebih besar itu yang mutlak. Yang mutlak itu yang warna merah. Yang warna merah lebih besar dibandingkan yang warna biru. Pada saat X lebih kecil dari, lihat nih, yang warna merah kan yang ini guys, nih, ini yang warna merah. Saya tebelin pakai warna merah. Ini juga warna merah. Saat itulah nilainya lebih besar dari grafik yang biru. Berarti waktu X lebih kecil 1 atau X lebih besar dari 5/3. Kecuali kalau ditanya seperti ini ya, misalkan ada pertanyaan dari si gurunya, waktu ujian, dia tanya 3, nilai ini lebih, lebih kecil, lebih kecil dari min X plus 2. Ini artinya tuh daerah yang ini guys, ya, daerah yang di sini. Karena merah itu lebih kecil, selalu lebih kecil dibanding yang biru. Ini kalian boleh jawab seperti ini, ya. Nah, ini jawabannya ya kalau ditanya guys ya. Silakan boleh di-pause, dicatat juga jawabannya guys ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain. Kita akan langsung masuk ke soal berikutnya ya, soal nomor 8. Nah, ini nomor 8 juga saya pakai bantuan Desmos ya guys ya. Kalian harus review kembali bagaimana cara menggambar grafik yang ini ya. Kalau yang X-3 itu sebenarnya garis, nggak terlalu sulit ya. Nah, ini sudah saya dibantu oleh Desmos untuk bagian A-nya. Untuk bagian B, ini kan find the value of X for which fx sama dengan 8. Nah, fx itu kan bisa 2. Berarti kamu cari di dua kemungkinan itu. Caranya gimana? Nah, fx sama dengan 8, saya masukin fx-nya ini yang pertama yang X-3 sama dengan 8. X-nya sama dengan 11, nilainya betul karena domainnya itu X lebih besar dari 2. Cocok ya guys ya. Jadi gini, maksudnya kan saya fx-nya itu saya coba yang ini. Dimasukin, dapat X-nya 11. Dicocokin dengan ini. Kalau sama, berarti dia diterima jawabannya. Bagaimana dengan yang satu lagi, yang ini? Ternyata satu lagi pas dicek ada ini sebenarnya ada plus minus nih. Ini ada yang plus 3 sama min 3 ya. Jadi dari sini ada dua jawaban nih. Nah, ketika dicek ada yang X-nya 5 dan ada yang X-nya min 1 guys. Nah, kamu cek lagi ke sini. Yang 5 itu false ditolak karena dia harusnya X-nya itu lebih kecil sama dengan 2. Jadi yang betul di sini nilai X-nya adalah hanya min 1 dan 11 guys ya. Sekali lagi, kamu harus tes, harus lihat kondisi mula-mula domainnya. Dia itu harus memenuhi syarat. Kalau enggak, dia ditolak seperti itu. Untuk yang C juga sebenarnya sama. Untuk yang C caranya itu sama. Jadi seperti ini saya sudah hitung. Nah, berarti kita tinggal lihat kalau yang tadi 3 itu dia lebih besar dari 2. Jadi ini true ya, benar ya, 3,5 diterima. Nah, untuk yang ini kan ada plus minus nih. Jadi yang diterima itu hanya satu, yang minus. Kalau yang plus itu nggak diterima karena pasti nggak memenuhi syaratnya. Jadi solusinya untuk bagian C itu hanya seperti ini ya. X-nya 3,5 atau X-nya 2 min akar 3/2 guys ya. Itu jawaban untuk nomor 8 ya guys ya. Oke, biar cepat kita lanjut ke soal berikutnya di soal 9. Soal nomor 9 ini nggak terlalu susah, ini hanya bentuk aljabar ya, maksudnya fungsi di dalam fungsi, fungsi komposisi, dianeh-anehin aja, ini bentuknya kamu harus yang teliti. Jadi
Saya bantu di sini jawabannya. Ini adalah apa nih? PQX. Jadi Q dimasukin ke P gitu ya. Q dimasukin ke P kayak begini. P dimasukin ke P sendiri. Dibuka ya. Ini saya ubah penulisannya. Ini saya buka. Nanti saya samain penyebutnya. Ketika saya samain penyebutnya, nanti hasilnya dapat persamaan kuadrat. Dan saya coba cari, hasilnya nanti didapatkan nilai X, itunya hasilnya adalah min 4, dan X sama dengan 1, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 9. Dan kita ke soal yang terakhir ya, di nomor 10, guys. Soal nomor 10 ini tentang apa? Kita coba lihat. Oke, ini lagi-lagi inverse dan ada domain dan range. Ya, oke, saya bagi jadi 2 slide ya. Saya jawab yang A dulu ya. Oke, latihan ya, guys. Belajar mencari inverse lagi. Kita anggap ini Y sama dengan 3X min 2 dibagi X min 1. Berarti di sini kita mau cari nilai X-nya in terms of Y. Hasilnya adalah demikian ya, guys ya. Ini adalah inverse dari G. Nah, saya mau coba jawab yang C dulu ya, yang domain range nanti di slide berikutnya. Untuk part yang C, di sini fx kan Cx plus D. Kita belum tahu. Kita diminta justru mencari nilai C dan nilai D-nya. Nah, dia bilang kan F inverse dari min 2 itu sama dengan G setengah. Nah, ini saya cari dulu format dari inverse function dari F ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini, guys ya. X min D dibagi C, guys ya. X min D dibagi C. Nah, ini kalau dimasukin berapa nih? Min 2. Itu hasilnya kan sama dengan G setengah. G setengah itu saya sudah cari di pojok kanan atas nih, nilainya itu 1, guys ya. Nah, jadi ini persamaannya, kalau kamu kalikan silang, nanti didapat min 2, min D, sama dengan C. Ini harus nanti dieliminasi dengan yang data di sebelah kanan nih ya, F, G. Nah, ini nih, ini kalian boleh tanya ke guru maksudnya ya, kalau gurunya nulis seperti ini nih, agak aneh nih, maksudnya gimana? Kalau tulisannya begini nih guys, ini agak ambigu, maksudnya apa? Maksudnya begini kah? Atau maksudnya dia ada begini kah gitu? Karena ini meaningnya berbeda, ya. Ini meaningnya berbeda nih. Ini meaningnya berbeda. Kalau yang atas itu G dimasukin ke F terus di inverse, kalau yang ini yang bawah inverse dari G dimasukin ke function F gitu, ya. Kalau di sini saya ngejawabinnya itu saya jawab pakai yang asumsi yang kedua, guys ya. Saya jawab dengan asumsi yang kedua seperti ini. Berarti saya cari dulu karena tadi di A diminta G inverse-nya gitu ya. Saya asumsi seperti ini nih maksudnya nih. Nah, kayak gini saya kurungin gitu ya. Ini saya asumsi ya. Tapi kalau pas ujian please kamu tanyain ke gurunya ya. Saya dapat hasilnya persamaannya seperti ini. 2C tambah D sama dengan min 7, guys. Nah, ini kamu lakukan substitusi atau eliminasi itu juga boleh. Nanti nilainya didapat D-nya itu 3 dan nilai C-nya itu adalah min 5. Ya guys ya. Oke, jangan lupa di nomor 10 bagian Bravo, itu kalian juga perlu mencari domain dan range-nya. Nah, kita coba lihat ya. Jadi, sekali lagi ya guys ya, ini domain dan range dari fungsi G. Jadi, saya ulangin lagi ya, kalau function G itu memetakan dari domain ke range, domain di kiri, range di kanan. Kebalikannya, kalau inverse dia kebalikannya. Domainnya di kanan, range-nya di kiri. Nah, itu berarti nilai domainnya fx sama dengan range-nya di si f aksen. Nah, ini hasilnya seperti ini guys ya. Kalian tinggal ubah simbolnya. Oke, untuk yang range dari fx sama dengan domain dari f inverse itu hasilnya adalah demikian guys ya. Oke guys, selesailah konten kali ini pembahasannya ya. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri ketika akan menghadapi ujian tentang function dan graph. Jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.